Halo Budum, mungkin akan sangat membosankan kalau seandainya gue nge-breakdown, tapi gue nontonin ulang. Yang jelas-jelas itu nggak real time yang pertama. Dan yang kedua, gue nontonin 4 match yang emang bener-bener udah keluar hasilnya. Di Brazil, RRQ Akira menang melawan DreamHack 4-0 di MPL Brazil sana. Mungkin gue nggak bakal kontenin 4 video tersebut atau 4-0-nya, atau gue nontonin satu-satu bikin jadi 4 video, enggak. Tapi kayaknya untuk saat ini gue bakal membuat satu video yang bakal bener-bener nge-breakdown apa alasannya RRQ Akira bisa menang di MPL Brazil. Tapi sebelum mulai videonya, aku juga ingin mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kalau gitu langsung aja kita masuk ke video pembahasan kita tentang alasan atau 5 alasan kenapa RRQ Akira menang di MPL Brazil. Dan inilah dia alasan pertamanya. Oke, poin yang sangat simpel yang ingin gue jelaskan adalah adaptasi. Budum-budum tahu nggak kalau seandainya di regular season MPL Brazil sana, selama 6 minggu berjalan, DreamHack itu tidak pernah dikalahkan sama sekali. Sementara RRQ Akira menang 6 kali dan hanya 1 kali dikalahkan, dan itu dikalahkan oleh DreamHack. Aku bahkan pernah mengupload video tersebut, di mana DreamHack menang 2-0 melawan RRQ Akira itu sebelum patch terbaru. Dan setelah patch, aku menonton RRQ Akira melawan Mum Esports yang merupakan 4 besar dari MPL Brazil. Jadi poin dari adaptasi yang ingin aku sampaikan di RRQ Akira adalah mereka kalah dari DreamHack, tapi mereka tidak kalah total banget. Karena kalau kalian nonton videonya juga, itu di sana mereka sempat ngelawan DreamHack yang benar-benar masih belum terkalahkan di MPL Brazil. Namun, seperti yang aku bilang juga waktu di video RRQ Akira tersebut, kalau seandainya RRQ Akira ini bisa berkembang dan beradaptasi sama apapun kesalahan yang mereka buat, dan nanti mengubah hal tersebut menjadi sebuah pundi-pundi kemenangan, itu malah bakal jadi unik. Kenapa? Karena ya itulah yang terjadi di MPL Brazil sana. Adaptasi dari RRQ Akira ini nggak terjadi juga waktu di regular season doang, tapi sampai dengan di playoff. Untuk pertama kalinya bahkan aku melihat ini di MPL Brazil, RRQ Akira menang dari bracketnya di upper bracket dan mulus tanpa adanya kesalahan dan bahkan kekalahan sama sekali. Aku di MPL Indonesia juga sering banget bilang hal seperti ini. Kalau kita tim ada di atas, semua orang pasti bakal ngeliat kita yang ada di atas. Dan itu yang mungkin terjadi ketika semua orang melihat DreamHack dari Brazil yang benar-benar berada di puncak klasemen tanpa adanya satu kekalahan sama sekali. Malah karena ketika kita ada di atas, semua orang itu pada memandang kita. DreamHack berarti benar-benar dilihat entah dari kelemahannya, entah dari segi draftnya juga pasti dianalisis. Apalagi udah pada punya coach di sana, jadi ya wajar kalau misalkan mereka akan saling berbagi informasi. RRQ Akira sendiri melakukan adaptasi nggak cuma untuk dari segi patch terbarunya aja, tapi kalau misalkan teman-teman mau lihat juga secara keseluruhan, RRQ Akira ini adalah tim yang paling cepat juga untuk adaptasi. Contohnya dari kaptennya, roamernya, Luis. Di M3 sebelum mereka menjadi RRQ Akira, nama tim mereka sebelumnya adalah Vivocate. Namun pada saat itu Luis menjadi gold laner. Sayangnya, ketika sudah berubah menjadi RRQ Akira sekalipun, Luis melakukan perubahan yang sama. Dan apakah hal tersebut berubah menjadi hal yang baik? Jawabannya mungkin iya. Karena gini logikanya, simpelnya Luis dulunya gold laner, sekarang menjadi roamer. Artinya ketika dia jadi roamer, artinya dia udah tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk si gold laner agar nantinya dia bisa menangin laning phase atau bahkan menangin item. Hal ini pernah terjadi kepada salah satu roamer Indonesia. Kita ambil contoh dari EVOS Legends, Rek, yang dia sebelumnya adalah user gold laner, pemain gold laner yang handal, dan bahkan tiba-tiba dia menjadi roamer. Hasilnya apa? Hasilnya ya dia tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan sama gold lanernya. Di babysit kah, di ganking kah, sehingga nantinya pundi-pundi kemenangan di awal akan snowball dan menjadi sebuah keuntungan atau advantage bagi tim tersebut. Dan hal tersebutlah yang mungkin Luis lakukan ketika selama playoff di MPL Brazil. Dia nge-babysit yang namanya Gusta Lagusta. Gusta Lagusta adalah seorang gold laner dan sekaligus dia juga menjadi final MVP untuk di MPL Brazil. Jadi setelah Luis melakukan perubahan dan bahkan mengadaptasi apapun yang sudah dia pelajari sebagai gold laner, artinya dia tahu apa celah gold laner yang bisa dimanfaatkan. Sehingga kalau misalkan kita melihat dari fight yang terjadi selama 4 match, jarang banget kita melihat Gusta Lagusta dalam keadaan yang sulit. Thanks to Luis karena dia beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam timnya. Bahkan RRQ Akira sepertinya sudah membaca pergerakan dari jungler DreamHack. Selama 4 pertandingan yang di MPL Brazil sana, itu 4 game, itu Link gak pernah lepas budum-budum. Jadi kalian udah bisa ngerti kan apa maksud gue? Yes, adaptasi terhadap draft yang ternyata DreamHack ini powernya dari jump style itu ada di hero-hero yang melakukan rotasi cepat. Kita ambil contoh Link, Fanny. Dan kalau misalkan ngomongin Fanny, di patch terbaru ini Fanny nggak begitu wah kalau misalkan emang kita ngomongin late game. Jadi Fanny kuat di early game,
Dan itu alasannya mungkin kenapa di MPL Filipina Fanny tidak sebegitu lakunya. Di MPL Filipina aja yang bawa Fanny itu cuma satu, dan itu adalah Demon Kite. Ya emang sebenarnya itu pun main early, karena terbukti nggak sampai dengan 20 menit gamenya juga sudah di end. Tapi RRQ Akira seolah sudah membaca pergerakan terbaik dari teman-teman DreamHack, karena kekalahan yang terjadi sebelumnya membuat mereka seolah-olah belajar dan beradaptasi, mencari celah dan mencari apa power dari DreamHack, sehingga kekalahan tersebut malah menjadi buah kemenangan dan pembelajaran bagi mereka. Makanya aku bilang adaptasi di sini adalah poin yang penting, dan bahkan mungkin paling penting, walaupun hanya satu kata dan di poin yang pertama. Tapi nggak cuma itu, dari segi gameplay juga mereka mengadaptasikan apapun yang sudah mereka pelajari semenjak yang ada di regular season. Sebenarnya ini lumayan expert, dan menurut gua ini bakal ngebongkar beberapa permainan dari kedua belah tim. Dan poin pertama adaptasi kayaknya udah cukup, karena poin tersebut kayaknya udah cukup menjawab apa kira-kira alasan RRQ menang di Brazil sana. Dan itu baru poin yang pertama. Lanjut ke poin yang kedua. RRQ Akira bisa dibilang melakukan kesalahan yang lebih sedikit daripada teman-teman DreamHack. Kenapa bisa begitu? Dari pick-pickannya aja, mereka udah pegang semua hero power, bahkan hero cover di waktu yang bersamaan. Mereka juga jarang banget untuk melakukan yang namanya misstep atau miskomunikasi, atau bahkan mengeluarkan spell ketika memang tidak dibutuhkan. Dari game yang pertama aja, sebenarnya kita udah bisa melihat kalau RRQ Akira ini mainnya cover. Dan berbeda dengan DreamHack yang berada dari lower bracket, mungkin karena mereka udah panas, mereka ingin bermain ofensif. DreamHack di sini ingin main agresif, tapi RRQ Akira sadar kalau misalkan main agresif itu bisa di counter pakai counter setup. Dan lihat counter setup di game yang pertama itu rapi banget ketika groknya itu udah ke-trigger untuk mengeluarkan battle spellnya. Dan bahkan ketika melihat dari battle spell teman-teman RRQ Akira tidak ada yang ke-trigger sama sekali. Mereka malah nge-cut rotasi dari groknya agar groknya tidak bisa pulang, dan first blood terjadi dari game yang pertama. Itu membuktikan bahwa RRQ Akira sudah mampu untuk membaca pola permainan dan bahkan pola rotasi dari teman-teman DreamHack. Fun fact-nya, Tekashi memainkan Esmeralda 9 kali dengan 100% win rate, sampai dengan di game yang keempat pun Tekashi mendapatkan Esmeraldanya. Ditambah dengan Esmeralda yang ini merupakan hero power, dan juga kita tahu untuk efek big fight-nya Esmeralda itu bisa melakukan banyak hal. Itu membuat teman-teman dari RRQ Akira selalu mendapatkan keuntungan hanya dengan bait dari seorang Esmeralda. Source skill yang tidak seimbang, level yang mungkin agak sedikit under, atau bahkan dominasi yang benar-benar dimainkan sama RRQ Akira, membuat RRQ Akira dari game yang pertama sampai dengan game yang keempat melakukan kesalahan yang lebih sedikit, karena mereka memanfaatkan keuntungan yang mereka dapatkan dari early game. Dan itulah dia alasan kenapa RRQ Akira dari early gamenya udah megang dan mereka tidak melakukan kesalahan sama sekali. Sehingga ini mirip banget sama pola pikir teman-teman kita dari Filipina atau Indonesia, yang dimana ketika kita melakukan sedikit kesalahan, maka kita bisa lebih memenangkan pertandingan daripada tim yang melakukan kesalahan yang lebih banyak. Poin yang ketiga adalah komunikasi yang lancar. Terbukti dari beberapa video yang udah aku tonton berkali-kali, dari beberapa game yang sudah aku saksikan, mereka tidak akan pernah membuka fight ketika mereka tidak punya source skill yang cukup. Bahkan ada beberapa kondisi-kondisi seperti waktu di Lord mereka lagi coba untuk fight, mereka dalam kondisi yang tidak winning condition, mereka kalah setup, mereka kalah inisiasi. Tapi kenapa teman-teman RRQ Akira mampu untuk mendapatkan Lord tersebut? Jawabannya adalah gameplay disiplin mereka dan komunikasi mereka yang seolah berjalan dengan satu arah. Targeting dari Louis, retribution yang on point, source skill dan targeting yang sebenarnya udah seolah-olah hanya ada di sini dan juga di sini dari teman-teman RRQ Akira. Karena mereka melakukannya benar-benar sesuai dengan apapun yang ada di dalam komunikasinya. Gini, gue emang gak ngerti bahasa Brazil, tapi gue ngerti bahasa MOBA-nya. Ketika mereka bareng, maju, bertiga, berempat, ngeluarin source skill, ya itu artinya mereka benar-benar menjalankan komunikasi yang baik. Dan komunikasi yang baik itu udah bisa kelihatan kok dari gameplay sebenarnya. Kalau misalkan kalian gak ngerti gameplaynya, ya kalian bisa ngeliat video yang satu ini, dimana cara mereka tuh rapih banget. Source skillnya, targetingnya, siapa yang dikasih efek stun, siapa yang di body block, siapa yang di zoning out, siapa yang di targeting. Dan itu membuat teman-teman dari RRQ Akira bisa melakukan eksekusi dengan matang, dengan komunikasi yang baik juga. Hal tersebut mungkin secara kasat mata gak bisa kita lihat, atau bahkan gak bisa kita dengarkan, karena kita di Indonesia, mereka di Brazil. Tapi dengan gameplay yang petanya tuh kelihatan banget di sana, dengan open vision, cara mereka cut rotation, cara mereka melakukan setup big fight, itu membuahkan sebuah komunikasi yang menurut aku ini jalan loh komunikasinya. Oh wow. Jadi ya kalian kalau misalkan semakin banyak menonton, itu pasti bakal lebih paham lah daripada gua. Ya bahkan gua juga kayaknya kalah sama kalian-kalian yang nontonnya tuh lebih banyak gitu. Apalagi kalau ngomongin komunikasi, yang menurut gua itu tuh kayak ya kalian bisa ngeliat
mereka tuh menciptakan yang namanya Symphony of Skill atau tidak. Itu salah satu contoh ya kalau misalkan kita melihat dari secara kasat mata aja. Poin yang keempat berkaitan sama poin yang ketiga, yaitu adalah yang namanya fight yang benar-benar rapi. Serta fight yang rapi dipandu juga dengan komunikasi seperti di poin yang ketiga. Coba deh Budum-Budum lihat untuk beberapa game. Itu banyak banget source skill yang dikeluarkan sama teman-teman dari DreamHack, tapi nggak ngerti kenapa RRQ Akira tuh selalu menunggu skill-skill yang penting baru mereka buka fight. Seperti ada beberapa kali kita ngelihat wall charge-nya yang di-trigger dulu, jadi ketika nggak ada wall charge baru mereka fight-nya berani untuk maju. Dan hal tersebut membuat RRQ Akira jadi lebih pede ketika emang nggak ada source skill dari DreamHack-nya. Dan bahkan nggak cuma itu, lihat deh bagaimana cara mereka fight di setiap teritorial, entah di high ground, entah di lordnya. Mereka selalu memanfaatkan targeting yang benar-benar optimal. Dan bahkan positioning dari Gusta Lagusta ini benar-benar dalam posisi yang baik banget. Gusta Lagusta tahu dia sebagai gold laner itu benar-benar mainin positioning. Jadi sebagai marksman kita tahu sekarang yang punya DPS tertinggi dan juga main di late game, dia nggak mau maksain keadaan dan bahkan selalu mendapatkan targeting serta positioning yang baik banget. Thanks to Louis by the way, karena dia selalu ada di depan untuk membuka vision dan memberikan informasi, entah source skill atau battle spell apapun yang sudah digunakan oleh lawan-lawannya. Sehingga Gusta Lagusta tinggal melakukan eksekusi, piu-piu, tembak-tembak begitu aja. Dan setelah itu dia bisa mendapatkan poin-poin kill yang cukup mahal. Sehingga teman-teman dari DreamHack yang mendapatkan kerugian, dan malah RRQ Akira yang mendapatkan sebuah keuntungan. Dan hal tersebut yang membuat tim fight-nya jadi rapih banget. Entah dari setup-nya, entah dari cara mereka melakukan eksekusi, atau bahkan targeting yang begitu on point, membuat RRQ Akira selalu lebih punya damage atau number ketimbang teman-teman dari DreamHack. Dan hal tersebut yang membuat RRQ Akira selalu outnumber. Bahkan kalau Budum-Budum dan teman-teman lihat di beberapa fight, itu sering banget RRQ Akira menang dari segi jumlah dan dari segi yang namanya setup. Bahkan berkali-kali kita melihat 4 lawan 3, 4 lawan 2, pokoknya angka-angka yang gak seimbang dan membuat RRQ Akira jadi lebih punya keuntungan. Poin yang kelima adalah cara endgame yang begitu disiplin. Dari 4 game yang mereka hadirkan, dari 4 game yang mereka dapatkan dari kemenangan 4 game yang mereka hasilkan, hanya satu kali mereka end bareng sama Lord. Ayo kita breakdown. Teman-teman dari RRQ Akira suka banget untuk melakukan fight di luar dari teritorial yang namanya base. Mereka tahu kalau high ground itu teman-teman DreamHack kuat banget untuk melakukan defense. Jadi, karena mereka sepertinya sudah pernah membaca hal tersebut dan mereka tidak mau terjadinya comeback, karena RRQ Akira cukup solid dalam fight dan mereka sedang mendominasi, mereka seolah-olah tidak mau melakukan kesalahan. Mereka selalu kiting atau tarik ulur, dan bahkan hal tersebut yang membuat DreamHack jadi ke-trigger untuk keluar dari base-nya. Ketika keluar dari base, kita tahu territorial fight-nya lebih dikuasain sama RRQ Akira, dan RRQ Akira sering banget untuk memanipulasi yang namanya laning management. Mereka selalu membersihkan lane terlebih dahulu ketimbang mementingkan fight, dan kalau misalkan mereka fight pun mereka nggak mau terlalu all in. Sekalinya mereka all in, terbuka untuk celah nge-end game dari RRQ Akira, dan mereka punya banyak banget laning management yang diuntungkan. Di top lane ada super minion, di mid lane juga banyak minion, sehingga semakin banyak minion untuk Lancelot nge-clear wave minion itu makin sulit. Dan tentunya bagi teman-teman RRQ Akira yang bawa Popol Kupa, mereka makin gampang untuk nge-end game-nya. Untuk cara endgame di beberapa game sebelumnya juga, kita bisa melihat bagaimana cara manipulasi mereka dengan angka yang lebih banyak untuk ngezoning out teman-teman dari DreamHack agar nantinya DreamHack tidak bisa menghentikan dominasi dan juga push yang dimainkan sama RRQ Akira. Dan hal tersebut yang menurut kita secara kasat mata mungkin simple, tapi untuk membuat atau nge-build hal tersebut itu susah banget. Karena gini, untuk nge-end game kita kan kadang membutuhkan yang namanya wave minion atau bahkan lord. Lordnya juga harus di-evolve. Kadang kalau enggak ya kita bakal tetap bermain selama late game tersebut. Karena balik lagi di late game yang namanya time restricted atau waktu untuk mati kita itu lama banget, bisa sampai 1 menit bahkan. Dan hal tersebut yang mungkin dihindari sama RRQ Akira ketika mereka blunder. Dan tidak ada blunder sama sekali sehingga membuat teman-teman dari RRQ Akira selalu memenangkan gamenya dengan member yang utuh, bahkan wipe out yang terjadi oleh DreamHack.
Karena kenapa? Karena ketika wipe out mereka pun nggak langsung menuju kepada Lordnya, tapi mereka langsung menuju kepada base-nya. Karena sepertinya RRQ Akira sadar dengan laning management yang begitu disiplin, mereka juga mendapatkan sebuah keuntungan, yaitu berarti laningnya yang selalu berjalan. Dan ketika fight selesai, laningnya yang masih jalan itu bisa dimanfaatkan untuk langsung di end gamenya. Karena itulah dia disiplin, banyak faktornya dan gak cuma dilihat dari satu sudut pandang saja. Dan itulah dia alasan atau poin yang kelima. Dan anyway, gua KB kayaknya udah selesai dengan 5 alasan kenapa RRQ Akira menang di MPL Brazil. Mungkin kalian kaget kenapa gua bikin video kayak gini, karena sebelumnya K-Breakdown itu lebih ke ya gua tontonin satu-satu, gua jelasin sedikit-sedikit. Tapi untuk sekarang gua membuat satu video aja dan ditambahkan dengan mungkin subtitle yang ada di sini untuk teman-teman kita yang ada di luar atau foreigner yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Gua sorry banget, nanti mungkin akan gua tingkatkan lagi kualitasnya, dan mungkin buat teman-teman yang lagi ada di Indonesia juga boleh banget untuk memberikan saran atau komentarnya di kolom komentar. Dan selesai untuk video ini. Oh iya, fun fact, sebelum menutup video ini, aku mau ngasih tahu kalau seandainya RRQ Akira dan juga DreamHack akan menjadi perwakilan dari Latam League atau Liga Latam kalau di sananya. Jadi kayak aku ngelihatnya tuh kayak MSC-nya versi North America sama South America sih. Jadi ini menurutku sesuatu yang bagus, ditambah dengan kita tahu kan kompetitifnya dari World Championship-nya Mobile Legends tuh udah lumayan besar ya kan. Tapi ini dibuat makin besar gitu loh dengan mereka mengadakan yang mini MSC atau MSC-nya versi sana lah dengan nama Liga Latam. Kebetulan DreamHack dan juga RRQ Akira akan bertemu dengan representatif dari yang namanya South America, yaitu adalah Malvinas Gaming yang sebelumnya juga bermain di M3 World Championship. Jadi sekali lagi congratulations untuk RRQ Akira karena sudah memenangkan MPL Brazil, dan selamat sudah menjadi representatif bersama dengan DreamHack sebagai perwakilan dari Brazil di Liga Latam. And good luck by the way untuk di Liga Latamnya for my bro Luis. Thumbs up. Dan itulah dia videonya untuk di breakdown kali ini. Aku KB sebagai pemilik breakdown mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Aku KB. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.